Oke, baik. Kita mulai pertemuan kita pada hari ini ya. Gimana kabarnya seluruh Mas dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya, di masa COVID-19 ini memang kita harus senantiasa dalam keadaan sehat supaya virus COVID-19 yang melanda kita ya, yang menyebabkan kita melaksanakan perkuliahan juga susah dalam tatap muka, sehingga hanya dapat menggunakan media tatap maya ataupun media Zoom ya. Jadi saya harap jaga kesehatan supaya kita bisa melawan ya COVID-19 yang kita sedang landa ya di Indonesia pada saat ini. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya buka pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan saja pertemuan kita pada hari ini, melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya, yang mana materi kita pada hari ini terkait dengan pengenalan akun laporan keuangan pada perusahaan jasa ya, yang mana pada sub materi yang akan kita sajikan nanti, saya harap mahasiswa sekalian dapat mendengarkannya secara hikmat ya, kemudian mencatat hal-hal yang penting pada saat saya memberikan pemaparan ya, supaya apa yang menjadi poin penting pada mata kuliah kita pada hari ini terkait dengan mata kuliah pengantar akuntansi jasa dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang saya berikan dapat diserap dengan baik pula ya. Oke, saya langsung saja mulai dengan memaparkan ya PPT yang sudah saya buat pada pertemuan pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik. Kalau sudah kelihatan, kita mulai aja. Oke, pada hari ini, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah pertemuan lanjutan kita, ya, yang mana pada mata kuliah kita, yaitu pengantar akuntansi jasa. Yang mana pada perkuliahan kita pada hari ini, kita akan membahas submateri, yaitu pengenalan akun pada laporan keuangan perusahaan jasa. Sebelum kita masuk kepada pengenalan akun laporan keuangan perusahaan jasa, tentunya kalian harus terlebih dahulu mengetahui apa itu sebenarnya perusahaan jasa. Sudah ada yang pernah mendengar apa itu perusahaan jasa? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya dari beberapa mahasiswa, mungkin satu orang yang bisa menjelaskan apa itu perusahaan jasa? Saya boleh bantu menjawab, Pak. Ya, silakan. Arnoldus, ya. Silakan, Saudara Arnoldus. Baik, Pak. Bagi saya, usaha jasa itu adalah suatu organisasi, unit usaha, yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan jasa kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumennya tersebut. Oke, baik sekali ya. Nampak sekali Arnoldus sebelum kita mulai perkuliahan sudah membaca ataupun sudah mengetahui definisi dari perusahaan jasa. Oke, saya kira cukup baik ya jawaban dari Saudara Arnoldus.
Jadi dalam akuntansi itu perusahaannya itu dibagi dalam beberapa kategori ya. Salah satunya adalah perusahaan jasa dan yang lainnya nanti ada perusahaan manufaktur dan ada juga perusahaan dagang ya. Jadi pada mata kuliah pada hari ini kita concern kepada perusahaan jasa karena mata kuliah kita juga adalah mata kuliah pengantar akuntansi jasa. Mungkin nanti untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur dibahas pada mata kuliah yang lain. Kita akan membahas pada mata kuliah ini khususnya terkait dengan perusahaan jasa. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Anodus ya. Oke, jadi perusahaan jasa bisa kalian lihat di sini pengertiannya ya. Kurang lebih memang sama seperti yang dikatakan oleh teman kalian ya, Saudara Arnoldus, bahwasannya perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan kemudahan, kenyamanan, keamanan yang profesional ya, dan kegiatan lainnya yang mana kegiatannya menghasilkan jasa ya. Ya, penekanannya adalah menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk pelanggan. Jadi perusahaan jasa itu kata kuncinya adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bisnisnya ya, seperti itu. Oke, setelah kalian mengetahui apa itu perusahaan jasa, tentunya kita bisa masuk kepada sebenarnya apa saja sih yang ada di dalam akun-akun atau rekening pada laporan keuangan perusahaan jasa. Ya. Sebelum kita masuk akun-akunnya apa saja, tentunya kalian juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan definisi akun atau rekening itu. Jadi rekening disebut juga dengan akun ya, atau account atau perkiraan ya. Yang mana akun atau rekening ini adalah merupakan sebuah dasar ataupun fondasi awal dalam sebuah bangunan akuntansi ya. Jadi akuntansi itu bisa kita katakan sebagai sebuah bangunan yang mana bangunan-bangunan itu disediakan ataupun terdiri dari akun-akun ya. Jadi akun-akun itu merupakan sebuah fondasi ataupun dasar bangunan yang ada pada laporan keuangan. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat klasifikasi dari rekening ya ataupun akun tadi. Jadi akun ataupun rekening pada laporan keuangan terdiri atas beberapa elemen ya. Lebih tepatnya 3 elemen. Yang pertama adalah elemen aktiva, yang kedua kewajiban, dan yang ketiga modal ya. Pada elemen yang pertama kita akan membahas terkait dengan aktiva ya, atau yang disebut dengan aset ya. Apa itu aktiva? Ya, aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu pula ya. Jadi akun rekening dari aktiva ini merupakan aset ya, kekayaan dari sebuah perusahaan. Ya. Jadi aktiva yang merupakan aset dari harta dari perusahaan tersebut juga dibagi atas beberapa elemen ya. Ada 3 elemen tepatnya. Yang pertama adalah aktiva lancar atau dalam bahasa Inggrisnya disebut current asset ya. Yang mana aktiva lancar ini adalah merupakan uang tunai atau aktiva lainnya yang diharapkan segera menjadi uang tunai ataupun bisa dapat dicairkan dengan mudah ya. Contohnya apa? Aset yang dapat dicairkan dengan mudah ya. Di sini dapat kita lihat ada beberapa. Yang pertama adalah kas atau cash ya. Yang kedua surat berharga ataupun marketable securities. Yang ketiga adalah piutang usaha atau account receivable. Yang keempat adalah piutang wesel atau not receivable. Kemudian yang kelima adalah perlengkapan atau supplier. Dan yang terakhir adalah biaya yang dibayar di muka atau yang biasa disebut dengan juga
fresh cost atau prepaid expense ya. Jadi keenam dari akun Aktiva Lancar ini merupakan sebuah akun yang dapat dicairkan dengan sangat mudah ya. Ya, contohnya seperti kas ya. Kas ini kan adalah uang yang dipegang oleh perusahaan ya, berbentuk uang tunai. Jadi uang tunai ini kan bisa disimpan di bank biasanya ya kan. Ya, bank itu kan bisa dengan mudah kita tarik ataupun kita cairkan. Ya, makanya dia disebut sebagai Aktiva Lancar. Kemudian surat berharga ya, surat berharga di sini mungkin adalah surat berharga yang jangka waktunya dikategorikan sebagai jangka pendek ya. Contohnya mungkin adalah deposito ya. Kemudian adalah pasar investasi pasar uang ya, yang mudah untuk dicairkan dan lain-lainnya. Kemudian dalam akun Aktiva atau aset ini ya terdapat juga selain Aktiva Lancar ada Aktiva Tetap atau yang disebut juga sebagai fixed asset ya. Apa itu fixed asset ya atau fixed asset ya? Fixed asset adalah Aktiva tahan lama berwujud yang digunakan dalam usaha pokok perusahaan. Ya, jadi Aktiva yang sifatnya tetap berwujud ya. Contohnya apa? Tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan. Nah, ini sebagai Aktiva peralatan lah ya yang dimiliki oleh perusahaan jasa. Yang dikategorikan juga sebagai Aktiva tetap yang berwujud ya. Kemudian ada juga Aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset ya. Kalau tadi Aktiva tetap adalah tangible ataupun fixed asset ya. Kalau yang ini kita terkait dengan Aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset ya. Yang mana intangible asset ini mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan ya. Ini dikategorikan sebagai Aktiva yang semu ya. Aktiva semu. Contohnya apa? Hak cipta, hak paten, goodwill ya. Apa itu goodwill? Goodwill itu merupakan apa ya seperti paten ya, seperti hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan atas kekayaan intelektual gitu ya. Nah, selain Aktiva dapat dilihat juga dalam rekening laporan keuangan jasa itu ada liability ya atau kewajiban. Jadi liability atau kewajiban ini merupakan suatu jumlah rupiah yang harus dibayarkan atau dilunasi perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak di luar pemilik. Artinya liability ini adalah beban ya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak-pihak tertentu ya, atau bisa kita kategorikan sebagai utang lah ya. Ya atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, dalam liabilities ini juga dibagi ya menjadi beberapa elemen ya. Yang pertama adalah current liabilities atau kewajiban lancar, yang mana kewajiban lancar ini merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, dengan menggunakan sumber dari Aktiva Lancar ya. Contohnya itu apa ya? Contohnya utang usaha, utang wesel, utang biaya, kemudian penghasilan yang diterima di muka atau persekot dari penghasilan ya. Kemudian selanjutnya ada juga kewajiban tetap ya. Kewajiban tetap ini atau bisa disebut juga sebagai fixed liability ya. Yang mana fixed liability ini merupakan pinjaman ya, yang sifatnya jangka panjang, baik itu dengan ataupun tanpa jaminan terhadap benda yang tidak bergerak dari perusahaan. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah utang obligasi dan utang hipotek ya. Oke, selanjutnya akun ataupun rekening yang ada di laporan keuangan. Yang terakhir adalah akun modal ataupun akun yang disebut juga sebagai owner equity.
Apa itu modal ataupun owner equity, Pak? Ya, jadi owner equity atau modal itu dibagi juga ya ke dalam dua sudut pandang ya. Yang pertama dari sudut pandang perusahaan, ini biasanya merupakan jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada pemilik atau utang kepada pemilik. Ya, contohnya apa? Contohnya pemilik owner dari perusahaan tersebut kan dalam mendirikan perusahaan pasti menggunakan modalnya sendiri kan seperti itu ya. Artinya dia memakai uangnya sendiri terlebih dahulu. Nah, dalam sudut pandang perusahaan itu dikategorikan sebagai utang perusahaan kepada owner ataupun pemilik ataupun pendiri dari perusahaan tersebut ya. Makanya dikatakan sebagai utang kepada pemilik ya, ataupun equity ya. Kemudian equity dari sudut pandang pemilik modal ya. Ini equity dari sudut pandang ini merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Nah, ini lebih spesifiknya lagi, contohnya itu adalah setoran dari pemilik, privilege, dividen, laba ditahan, dan lain-lainnya. Di sini bisa kita lihat ya, bisa rekan-rekan mahasiswa lihat ya di paparan yang ada. Terdapat klasifikasi pada rekening ya. Jadi klasifikasi rekening dibagi juga lagi ya menjadi dua. Yang pertama klasifikasi pendapatan atau revenue ya, yang disebut juga sebagai laba perusahaan ya. Dan yang kedua adalah beban, expense atau utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, dalam pendapatan atau revenue, apa itu Pak? Ya, jadi dapat kita baca di sini, ya, dapat rekan-rekan mahasiswa sekalian juga dapat baca juga ya. Revenue adalah peningkatan ekuitas ya, ataupun harta dari perusahaan yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli ataupun konsumen ya. Jadi di sini dapat juga kita tafsirkan pendapatan ini adalah merupakan uang yang diterima atas penjualan barang ataupun bukan penjualan barang, penjualan jasa, karena ini perusahaan jasa ya. Pendapatan itu adalah pendapatan adalah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen ya. Jadi apapun uang yang masuk dari jasa yang diberikan oleh perusahaan itu merupakan akun dari revenue atau pendapatan. Kemudian beban atau expense ya. Expense ini adalah merupakan pengeluaran dan kewajiban yang harus dibayarkan. Nah, di sini contohnya beban atau expense adalah beban-beban yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak-pihak tertentu ya, ataupun kepada pihak-pihak lain di luar ataupun di dalam perusahaan ya. Contohnya apa? Kalau dia di dalam perusahaan adalah beban gaji yang harus dibayarkan perusahaan kepada para pegawainya ya. Kemudian beban listrik ya, beban telepon, beban internet ya. Itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Kemudian beban yang sifatnya eksternal ya, ataupun di luar dari perusahaan, apa Pak? Ada juga ya. Contohnya apa? Contohnya adalah beban sewa ya. Beban sewa kalau perusahaannya itu menyewa bangunan dari pihak lain atau pihak luar ya. Kemudian beban apa lagi? Ya, beban bunga ya. Kalau ada utang dari pihak luar ya, contohnya adalah bank ya, itu kan harus dibayarkan bunga ya. Beban bunga ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak eksternal tersebut. Nah, itu ya yang dimaksud dari kedua klasifikasi rekening. Nah, untuk lebih lengkapnya ya,
dapat dilihat pada tabel berikut ya, yang mana sudah diklasifikasikan akun-akun ya yang tadi sudah kita bahas ke dalam beberapa akun lah ya, yang mana tadi ada akun yang sebelah kiri itu merupakan akun dari neraca, dan yang sebelah kanan merupakan akun dari laporan laba rugi ya. Nah, akun dari neraca ini kalau kita lihat ya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Ya, neraca tadi di dalamnya ada kas, piutang usaha, perlengkapan ya, asuransi di beri muka, tanah, peralatan kantor ya. Yang mana ini merupakan sebagai aktiva ataupun harta dari perusahaan ya. Kemudian ada juga kewajiban ya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan ataupun dibayarkan oleh perusahaan ya. Di sini bisa dilihat contohnya adalah utang usaha, sewa terima di muka, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini hanya secara umum saja ya. Oke, kemudian dalam masih akun neraca di situ ada ekuitas pemilik ya. Nah, contohnya sudah dilihat di sini ya, ada modal Naila Medianti ya. Modal Naila Medianti ini merupakan modal dari pemilik, dari pendiri perusahaan ya. Jadi bisa juga modal Naila Medianti dan juga penarikan Naila Medianti ya sebagai pemilik modal. Oke, selanjutnya pada sisi sebelah kanan ada akun laporan laba rugi ya. Akun laporan laba rugi ini mencakup dari pendapatan yang diterima oleh perusahaan dan beban-beban yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan ya. Jadi kalau tadi sebelah kiri adalah akun dari neraca, itu terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kalau di sebelah kanan ya itu terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi akun-akun pendapatan dan beban dituliskan pada sisi dari akun laporan laba rugi ya. Mulai dari pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain ya. Kemudian ada beban, mulai dari beban upah sampai kepada beban yang lain-lainnya gitu ya. Nah, di sini dapat kalian lihat ya sebuah karakteristik dari suatu akun ya secara normal ya. Jadi secara normal akun itu memiliki dua sisi ya. Yang pertama adalah sisi debit dan yang kedua adalah sisi kredit ya. Nah, di sini kalau tadi kita lihat itu contoh akunnya akun kas ya. Jadi akun kas itu juga ada dari sisi debit dan sisi kredit. Jadi semua akun itu memiliki dua sisi ya. Baik itu sisi debit maupun kredit ya. Apakah hanya kas saja, Pak? Tidak ya. Kewajiban juga sama, memiliki dua sisi ya. Yang pertama sisi debit, sisi kredit. Begitu juga equity ataupun ekuitas juga sama, memiliki sisi debit dan sisi kredit. Pendapatan juga demikian, beban juga demikian. Nah, setelah kita memahami ya bahwasannya akun dari sebuah rekening itu memiliki dua sisi, tentunya harus ada pegangan ataupun aturan ataupun pedoman yang harus kalian pahami juga di dalam menempatkan akun tersebut dari sisi sebelah debit atau kredit. Nah, di sini bisa kita lihat aturan ataupun pedoman debit kredit dari macam-macam rekening ataupun perkiraan ya. Atau biasa disebut sebagai saldo normal dari rekening atau akun laporan keuangan ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau dia jenis rekeningnya adalah harta, maka kalau dia bertambah maka dia di debit ya. Kemudian kalau dia berkurang maka di kredit.
Kemudian hutang kalau dia bertambah berarti dia di sisi kredit ya. Kalau dia berkurang di sisi debit ya. Kemudian modal ya, itu kalau dia bertambah dia di sisi kredit, kalau dia berkurang di sisi debit ya. Kemudian prive ataupun modal pemilik itu kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit ya. Kemudian pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian biaya juga ya, biaya juga ada akun normalnya atau saldo normalnya, kalau bertambah di debit, berkurang di kredit ya. Nah, kalau dalam situasi normal ya, kalau dalam situasi normal akun-akun dari keenam akun ini ataupun keenam rekening ini bisa kita lihat di tabel yang paling kanan ya. Dalam keadaan normal harta itu pasti di debit, hutang itu pasti di kredit, modal itu pasti di kredit, prive itu pasti di debit, pendapatan pasti di kredit, dan biaya pasti di debit. Nah, ini acuan dari kalian menempatkan akun-akun dari rekening dari laporan keuangan. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau misalnya akun pendapatan dan akun beban. Ya. Akun pendapatan dan akun beban ini, kalau kita lihat tadi di saldo normal, gimana penempatannya kan seperti itu ya. Nah, penempatannya itu kalau kita lihat akun pendapatan ya. Akun pendapatan, nah ini akun pendapatan, kalau dia bertambah, ya dia di mana? Pendapatan. Kalau dia bertambah di kredit. Nah, makanya kalau di kredit, dia akun tabulasi penempatannya itu di kredit ya. Kemudian kalau dia berkurang atau mengalami penurunan itu di debit. Kan seperti itu ya. Bisa dilihat ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, di tabel ya. Tabel yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, dalam akun beban ya terlihat juga bahwasannya kalau dia bertambah di debit kan seperti itu ya, beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nih, jadi kurang lebih seperti inilah ya gambaran dari akun laporan. Oke, selanjutnya ini kaidahnya mungkin sama seperti tadi ya. Kalau di aktiva, kalau bertambah di debit, berkurang di kredit, kewajiban bertambah di kredit, ya, berkurang di debit, kemudian ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Ya. Nah, ini ya tahapan penyusunan laporan keuangan. Jadi dalam menyusun laporan keuangan ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama adalah tahap pencatatan, tahap yang kedua adalah tahap pengiktisaran, dan tahap yang ketiga adalah pelaporan ya. Jadi tahap pencatatan dan akuntansi ini bisa kita lihat sebagai berikut ya. Tahapan pencatatan akuntansi dimulai dari sumber pencatatan ya. Sumber pencatatan ini didapat dari mana? Rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dari transaksi, dari Pak. Bukti transaksi. transaksi, Pak. Bukan dari transaksi ya, dari bukti transaksi. Ya, dari bukti transaksi yang ada berupa faktur, kwitansi, kemudian apalagi bond ya dan lain-lain ya yang dapat dibaca secara fisik ya. Itu merupakan sebagai bukti transaksi. Jadi bukan transaksi. Kalau transaksinya itu kan sifatnya kejadian ya kan gitu ya kan. Kejadian yang dilakukan. Tetapi kan kalau dia bukti transaksi itu fisik yang dapat kita rekam kejadiannya melalui dokumen yang bisa kita input ke dalam sebuah laporan keuangan. Kalau transaksinya kan tidak bisa kita input. Yang bisa kita input adalah bukti transaksinya. Sampai di sini paham ya? Oke, kemudian dalam pencatatan akuntansi juga setelah mendapatkan bukti akuntansi, bukti transaksi ya, itu dianalisa ya, jadi tidak
serta-merta langsung dicatat ke dalam input dari sistem, tetapi harus dianalisa, ya, sesuaikan dengan nomor fakturnya, ya, ditabulasi, diklasifikasi, ya. Setelah diklasifikasi, ditabulasi, maka bukti transaksi tadi dapat dibuat ataupun dijurnalkan, ya. Kemudian setelah dijurnalkan, posting ke buku besar, ya. Nanti untuk jurnal dan buku besar mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut, ya. Oke, kemudian terkait dengan tahap pengiktisaran, ya. Tahap pengiktisaran ada 5 elemen, ya. Yang pertama neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja atau disebut juga sebagai worksheet, kemudian jurnal penutup, dan terakhir neraca saldo, ya. Nah, ini tahap pengiktisaran ini merupakan tindak lanjut dari hasil pencatatan, ya, ataupun tidak lanjut dari jurnal dan posting buku besar, ya. Kemudian kita lanjut kepada tahap pelaporan, ya. Jadi setelah diiktisar, ya, sudah masuk kepada tahap iktisar, kita masuk kepada tahap pelaporan, yang mana tahap pelaporan ini adalah tahap menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, mungkin ini juga akan kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Ini hanya gambaran awal saja supaya kalian memahami dan memiliki sebuah deskripsi ataupun gambaran dari apa-apa saja tahapan dari penyusunan laporan keuangan. Nah, mungkin sampai di sini, ya, materinya yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, untuk materi kita pada hari ini, saya mau memberikan tugas, ya. Jadi tugas ini kita kan masih ada sekitar 30 menit lagi, ya kan? 30 menit lagi mungkin pertemuan kita. Saya mau kalian menyusun, ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian menyusun, ya, ataupun merangkum dari materi-materi hari ini yang sudah kita jelaskan, ya, yang kita diskusikan, ya, terkait dengan akuntansi perusahaan jasa sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran materi yang sudah kita sajikan pada hari ini. Jadi waktunya 20 menit, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya. Saya harap bisa langsung saja, ya, dikerjakan tugasnya sembari mungkin saya nanti sudahi, ya. Mungkin saya sudahi Zoom-nya sekitar 30 menit supaya kalian bisa merangkum ataupun menyelesaikan apa saja yang sudah kalian dapat pada materi kita pada hari ini. Nanti mungkin 30 menit kemudian saya akan buatkan link Zoom lagi, kita gabung lagi, ya. Saya akan meminta kepada kalian untuk menjelaskan apa yang sudah kalian tulis pada tugas yang sudah kalian rangkum, ya. Nanti mungkin setelah itu akan kita buka juga sesi tanya jawab terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan pada hari ini, ya. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa sekalian dituliskan, ya, buat rangkuman tugasnya. 30 menit kemudian saya akan join lagi pada Zoom meeting ini, ya. Tetap pada link yang sama. Kemudian kalian bisa paparkan dan mungkin nanti ada juga sesi tanya jawab untuk kita bisa lebih memperdalam apa yang kalian tidak pahami, ya. Mungkin itu, ya, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa, bisa dipahami, ya? Bisa, Pak. Pak. Baik, kalau begitu ini nanti, ya, sekilas saja. Mungkin di pertemuan ke depan kita akan membahas terkait dengan jurnal dan posting, ya. Jadi silahkan pelajari materi-materi untuk minggu depan. Kita akan belajar terkait dengan materi ini. Tapi sebelumnya nanti akan kita jumpa lagi di 30 menit yang akan datang, ya. Saya akan memeriksa ataupun memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjelaskan tugas yang sudah dirangkum tadi. Oke, saya kira demikian. Terima kasih, ya. Pada sesi yang pertama ini saya ucapkan terima kasih, ya, pada rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah dapat hadir pada Zoom meeting ini sehingga kita bisa belajar untuk materi pengantar akuntansi jasa ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga protokol kesehatan untuk melawan penyebaran virus COVID-19.
Oke, saya kira demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa 30 menit yang akan datang kita join lagi pada link Zoom yang sama. Saya harap kalian sudah siap menyelesaikan rangkuman ataupun tugas yang saya berikan tadi ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sejahtera Pak. untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat ya, tetap sehat. Kita 30 menit lagi join lagi. Ya, terima kasih. Saya end meeting.